Sama untuk nih terkait berarti ini kan saat ini sedang belajar pendalaman holistik ya. Kalau awal ya, kalau itu kan tadi kan macam-macam jenis pengobatan. Lah awal bersentuhan dengan holistik gitu, Pak. Sebenarnya yang pertama kali mengenalkan tentang holistik, kalau istilah holistik sangat banyak. Ya, banyak ya. Kalau holistik, menurut saya holistik keilmuan dari Pak Puji Hartanto. Itu pertama kali mengenalkan beliau Mas Hisam Azhuri. Oh, Solo juga. Solo juga, tinggalnya di Polokarto, masih area Sukoharjo juga. Akan tetapi ketika saya tanya kelas beliau kok biayanya kok nggak cukup. Akhirnya saya nahan diri untuk belajar, nabung, kemudian belajar di sekitar lebih dekat, kemudian lebih terjangkau harganya. Gitu. Karena kan butuh nabung dulu kan. Nah kemudian setelah itu ke 2017 saya belajar akupuntur di Jogja. Pengajarnya beliau Dr. Ali Ridho. Oh, Dr. Ali Ridho. Nah, waktu itu ketika saya ditusuk dari Probandus ya, sukarelawan ya. Baru ditusuk, saya ngerasakan di tubuh saya itu ada yang mengalir. Karena itu waktu itu saya dijadikan Probandus, saya merasa perlu menyampaikan apa yang saya rasakan. Dokter, ini energinya, ini yang saya rasakan yang seperti getaran ya. Akhirnya ini saya baru tahu kalau itu energi. Ngalir ke sini dan ke sini ya jantung. Nah, degup jantung tadi itu kencang sekali. Kemudian setelah sekitar masuk ke 2 menit ke 3 menit, dia mulai normal lagi. Gitu. Karena memang saya alhamdulillah dapat hadiah dari Allah dari umur 17 tahun itu tensi sampai 160. Karena saking olahraganya over ya. Kalau energinya berlebihan. Buat si sehari itu minimal 500 aja push up gitu. Iya, luar biasa. Masya Allah ya. Akhirnya kan sampai kemudian asupan kurang, akhirnya terjadi hipertensi yang luar biasa, kemudian sempat gejala stroke di umur 23 masih muda sekali ya. 23 gejala stroke alhamdulillah. Nah kemudian setelah itu makin semangat belajar, tapi belajarnya lebih ke mengenal diri sendiri. Kalau untuk awal-awal belajar pengobatan itu lebih fokus buat diri sendiri atau wah ini mulai ini mungkin ada teman yang datang, saudara yang datang minta, mungkin ada yang dari mulut ke mulut gitu kan. Oh gitu. Kalau untuk awal belajar untuk aplikasi apa yang dipelajari terkait dengan pengobatan itu? Lebih ke satu sih. Saya berusaha menuntut diri saya sendiri untuk tidak jadi sampah peradaban. Sampah peradaban. Ya dikarenakan jujur saya ijazah cuma punya SD. Kemudian sekolah pun di pondok nggak sampai selesai karena masalah ekonomi. Akhirnya ketika keluar di pondok kelas 2 aliyah, saya berusaha belajar, baca. Berarti di awal-awal berarti lebih ke otodidak ya itu ya? Lebih ke otodidak sampai dalam perjalanan ketemu belajar, ada ketemu guru-guru gitu ya? Ketemu guru, nabung dulu kira-kira 3 bulan, 4 bulan sampai 5 bulan, baru belajar. Kalau untuk ini kan, berarti untuk saat ini kan Pak Abdullah ini sedang mengikuti pendalaman. Nah, kalau terkait dengan ini apa? Harapannya sih apa sih dengan mengikuti kelas pendalaman ini? Kalau harapan saya pertama satu, karena kenapa saya mengikuti pendalaman, harapan saya supaya bisa belajar. Ketika belajar bisa lebih mengkualitaskan diri sendiri, sehingga bisa memberi bantuan ke orang lain itu lebih berkualitas. Berkualitas. Berarti kayak semacam memantaskan diri ya semacam itu ya berarti ya. Gitu. Ya kalau sekedar hobi, diminta pertanggung jawab di akhirat kan. Oh iya tetap yang bikin masuk neraka. Tapi emang landasannya ada landasan akhirat yang itu bisa dikatakan memotivasi untuk ya belajar berarti nggak boleh tanggung-tanggung, harus maksimal karena itu yang pastinya diminta bertanggung jawab. Nah ini terkait dengan ini apa untuk saat ini, apakah membuka layanan berarti terkait dengan
rawatan pengobatan atau rawatan kesehatan. Secara khusus saya nggak buka layanan terapi. Klinik apa ini? Punya klinik. Karena memang murni hobi. Tapi saya buka layanan terapi gratis. Seminggu sekali di hari Jumat. Di hari Jumat, satu pekan sekali di hari Jumat. Ya, kadang jadwal itu bisa berubah dikarenakan kesibukan kan. Itu layanan berbentuk terapi. Nah, terapi untuk tumbuh kembang anak. Jadi untuk anak yang kakinya O, kemudian tulang bengkok, skoliose, telat bicara, kemudian ada yang autis, cerebral palsy. Alhamdulillah lumayan banyak yang terbantu. Itu berarti untuk anak apa? Untuk yang dewasa atau yang kesepuhan juga di ini juga apa? Diterima kalau juga untuk dewasa ya saya terima pas saya longgar saja. Berarti utamanya gitu ya. Karena kita sifatnya saya kan bantu di Gria Keluarga Sakinah. Di Solo ada yayasan dakwah sosial. Itu berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan kualitas keluarga muslim, jadi membangun peradaban dari keluarga. Tagline-nya Nah, dikarenakan di situ ada kajian, kemudian ada layanan konsultasi, edukasi, dan mediasi jika ada pasutri yang berselisih. Nah, dari situ saya dimintain tolong waktu itu kan ngapunten ya, karena saya dari awal hobi kalau saya terapi milih-milih. Milih yang pahalanya lebih banyak. Berarti yang Ustadz disuruh saja. Saya keluar rumah itu ya saat kalau waktu dulu ya rahimahullah Ustadz Asmoro. Kemudian ada Ustadz Ihsan Saifuddin. Kemudian ya milih direktur pondok. Terus satu tahfidz biar ketularan berkah Al-Qur'annya. Itu kan berarti untuk saat ini ya berarti. Kalau terkait mungkin ya ada sahabat holistik yang mungkin di sekitaran Solo atau di luar sana yang pas membutuhkan layanan, apakah itu gimana itu? Apakah bisa datang atau mungkin ada nomor yang bisa dihubungi apa sementara masih terbatas tadi yang disampaikan itu? Kalau terbatas yang disampaikan secara pribadi saya nggak buka layanan di rumah. Hanya saja kalau seandainya mau konsultasi, nanti bisa datang ke Gria Keluarga Sakinah atau menghubungi admin Gria Keluarga Sakinah. Di situ nanti yang bantu tim. Ada tim ya. Ada tim dan alhamdulillah tim-timnya juga muridnya Pak Puji Hartanto juga. Jadi dikarenakan sifatnya saya dimintain tolong untuk membantu dari divisi kesehatan keluarga Sakinah, ya saya harapan terbesar saya semua yang siap membantu ya belajar ke beliau juga gitu. Akhirnya kan insya Allah di situ dari beliau, dari murid-murid beliau Pak Puji Hartanto sudah belajar holistik juga. Nah, yang kita di Gria Keluarga Sakinah juga ada layanan terapi anak berkebutuhan khusus atau masalah tumbuh kembang anak yang sering kejang-kejang dan lain-lain, sering step. Itu di hari Sabtu. Ya. Mungkin bagi sahabat holistik sekalian yang mungkin putranya atau putrinya yang membutuhkan layanan perawatan kesehatan terkait dengan yang tadi disampaikan, berarti nanti bisa menghubungi admin ya? Admin. Boleh saya sampaikan? Boleh. Nanti sahabat holistik juga catat ya. Yang pastinya nanti insya Allah kita juga akan cantumkan di deskripsi juga. Di mana? Jadi di 0813 2930 5930 5582 ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya putra putrinya yang butuh perawatan khusus, insya Allah bisa menghubungi nomor tersebut ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa membantu lah. Dan di situ kita juga membantu untuk saudara-saudara yang punya masalah kesehatan. Alhamdulillah di tim kita ada
bidan, ada yang dari farmasi, ada yang dari fisioterapi, dan insya Allah akan kita bantu semampunya, wabil khusus ya. Salah satu untuk anak-anak autis yang sering kita tangani, itu diawali dari pasangan suami istri yang tidak sehat atau kurang merawat kesehatan, kemudian melakukan program hamil atau promil, sehingga anaknya kurang kesehatan. Dari itu saya sangat berharap usaha kita ini bermanfaat. Amin. Ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan atau dibincangan kita ada satu hal ya yang bisa diambil manfaatnya. Insya Allah untuk area Solo yang membutuhkan nanti bisa menghubungi nomor yang tadi disampaikan, dan insya Allah nanti kan kita sharing juga di deskripsi. Matur nuwun Pak Abdullah ya atas bagi-bagi informasinya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.